Assalamualaikum. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Aziz It. Di video kali ini saya akan mereviewkan lagi buat teman-teman, yaitu miniatur truk yang kemarin memang sudah saya janjikan ya, waktu saya mereview miniatur truk yang bisa saya naiki. Nah, di video kali ini ada miniatur truk lagi teman-teman yang secara fisik mungkin kekuatannya kurang ya dari yang kemarin saya review. Truk ini tidak bisa dinaiki, tetapi secara desain sangat jauh sekali dari yang kemarin saya review. Miniaturnya udah di belakang saya nih. Nah itu ya, ada dua guys, ada yang warna kuning dan ada yang warna biru. Ikutin terus, kita akan review hari ini. Oke teman-teman, ini dia wujud miniatur yang mau kita review hari ini. Ada dua ya, warnanya kuning dan warna Tosca. Warna hijau apa Tosca ini ya? Dua truk ini bentuknya sama guys. Jadi kalau saya mengistilahkan itu, ini truk kembar guys, karena dari segi desainnya, stikernya itu sama, baik yang warna kuning maupun yang warna hijau. Mulai dari desain kabinnya, desain baknya, kemudian rodanya, semuanya mirip ya, sama. Jadi saya menyebutnya dengan miniatur truk kembar, hanya saja beda di bagian warnanya. Oke, jadi miniatur truk ini miniatur dengan kategori harga di bawah 500.000 namun di atas 300.000. Jadi dengan harga kisaran segitu, apa yang kita dapatkan dari miniatur ini? Spesifikasinya bagaimana? Nah, itu poin yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, di sini sekali lagi warnanya ada kuning dan juga ada yang warna Tosca. Pertama kita review pada bagian kabinnya dulu. Pada bagian kabinnya ini dibuat dari bahan kayu papan, jadi bukan triplek ya. Dengan ketebalan kemarin saya tanya sama pengrajinnya itu 8 mm katanya. Jadi katanya yang buat ini dari papan 8 mm, karena memang bisa dilihat lebih kokoh kok guys dibandingkan miniatur-miniatur yang sebelumnya udah pernah saya punya. Kalau yang pernah saya punya itu dari triplek 4 mili guys. Jadi intinya lebih tipis daripada ini. Nah, kemudian di bagian atasnya ini ada, kalau saya mengistilahkan, menamakan dengan pengaman ya, atau mungkin teman-teman tahulah ini namanya apa sih, yang sebenarnya itu saya juga kurang tahu. Ini terbuat dari kabel yang di dalamnya masih ada tembaga yang kemudian dilekuk-lekuk seperti itu, dilem, kemudian dibentuklah seperti ini. Ini benar-benar kreatif ya guys. Kemudian bagian depannya kita review juga. Di bagian depannya di sini ada stiker, kalau nggak salah ini bacanya Lombok ya guys, yang ini. Cuman kalau yang ini saya sih kurang tahu nih bacanya apa ini. Kemudian kita ke bawah, di sini ada seperti yang ketika hujan itu yang membersihkan air. Nah, ini cuman dia sebatas stiker aja, jadi bukan kayu, bukan plastik, bukan kawat, tapi ini cuma stiker ya di sini. Nah, sebagai pelengkap aja supaya dia lebih mendekati, lebih mirip dengan truk asli. Dan di sini ada spionnya. Spionnya tidak ada kacanya, jadi dia full menggunakan kayu. Ini pakai kawat, jadi bisa disesuaikan nanti posisinya. Nah, pada bagian depan seperti ini tampilannya. Dia di sini untuk harga di bawah 500, di atas 300. Di sini dia untuk truk yang saya review ini belum include lampu ya. Jadi bumpernya ini belum ada lampunya ya. Tapi menurut saya untuk harga segitu kita udah mendapatkan truk yang lumayan detail ya. Untuk kedetailannya kalau saya menilai, saya pribadi kira-kira di atas 70% lah ya, di atas 70%. Kalau menurut saya, mungkin bagi teman-teman yang pengrajin di sana mungkin beda lagi penilaiannya. Baik, jadi depannya udah kita review tadi. Kemudian bagian samping ya, kita ke samping. Nah, bagian bak ini dibuat bukan dari papan sebagaimana bagian kepala tadi ya, bagian kabin. Nah, untuk bagian baknya dia dibuat dari triplek guys. Ini triplek 4 mili kalau kemarin saya tanya sama pengrajinnya. Ini menggunakan papan triplek, tetapi untuk bagian pengaman, bagian pinggirnya ini dia dibuat dari stainless guys. Jadi bukan kayu ya, ini stainless. Jadi saya kira cukup bagus sih, sehingga dia bahannya lebih kokoh lagi, lebih kuat, lebih kokoh karena ini dari bahan stainless. Bisa kita dengarkan ya ini. Nah tuh, ini stainless. Kalau papannya ini dia menggunakan triplek 4 mili. Kemudian bagian pengaman bawah ini bukan triplek melainkan papan sebagaimana papan yang dipakai buat bahan kabin. Tuh ya, agak lumayan tebal.
Kemudian di bagian belakang ini kayak bentuk Fortuner, tetapi dengan desain kalau menurut saya ya lumayan lah ya. Ini belum ada lampunya, jadi cuma sebatas cat saja. Desainnya seperti ini guys, bagian bawah. Oke, kita ke atas sedikit. Atasnya bagian pintu ini juga, ini bisa dibuka ya guys. Ini bisa dibuka, ini kuncinya. Kalau bagian atas ini dia paten, jadi memang dibuat tidak bukaan, jadi seperti ini aja. Kemudian apalagi bagian sampingnya sama seperti tadi ya. Stikernya juga lumayan. Ini pemasangan stikernya udah cukup rapi. Jadi dengan penambahan stiker seperti ini menambah miniatur truk ini lebih terlihat hidup ya. Maksudnya lebih terlihat mendekati truk yang asli gitu. Di bawah ada tulisan truk Modified Indonesia. Oke, untuk bagian roda sekarang ya. Untuk bagian roda dia dibuat dari spon, full spon guys, kemarin guys. Ya, jadi nggak ada kayunya sama sekali. Dibuat dari full spon yang biasa dipakai buat bahan sendal kalau ini mah. Ya, kayak gini. Kemudian untuk bagian peleknya saya kurang tahu ini, tapi sepertinya sih ini bahan paralon guys. Bahan paralon sama seperti yang dipakai buat pernya ini. Ini pernya desainnya seperti ini ya. Mungkin tiap pengrajin berbeda dalam mendesain bagian bawahnya. Kalau pengrajin yang satu ini dia desainnya seperti ini guys, jadi cukup simple. Saya bilang beda karena di pengrajin yang lain itu desainnya nggak seperti ini. Saya tahu ya, karena yang nyetokin ke toko saya nggak cuma satu pengrajin, tapi ada banyak pengrajin. Tiap-tiap pengrajin dalam mendesain bawahnya itu beda-beda guys. Untuk yang saya review ini kebetulan desainnya seperti ini ya, cukup simple sih kalau menurut saya, menggunakan paralon sehingga dia bisa ngeper seperti ini. Dan kalau jalan dia bisa oleng. Hanya saja kelemahannya kalau desain seperti ini itu olengnya nggak terlalu oleng guys, jadi cuma sedikit aja ya. Kalau dia desainnya menggunakan yang karet itu bagus banget desainnya, mentul-mentul gitu. Nah oke, bagian depannya ini untuk roda depan seperti ini, jadi dia bisa dibelokkan ya guys ya. Kerangkanya seperti ini, barangkali bisa teman-teman contoh untuk membuat miniatur truk. Ini bagian kerangka bagian depan yang mungkin agak sedikit rumit ya dibandingkan kerangka yang belakang. Kalau belakang ini cuma ini aja pakai bolpen ya guys. Pakai bolpen standar kalau nggak salah, ini kayaknya warna biru. Nih bisa teman-teman lihat, pakai bolpen ini ya. Yang penting kita kreatif aja ya, pakai bahan-bahan seadanya yang mudah kita dapatkan, kita olah jadi barang yang sangat berharga. Ini berharga ini ya, dibandingkan dibuang nggak jadi barang berharga, kita olah menjadi barang yang berharga. Oke, untuk bagian depannya seperti ini tadi ya, mungkin agak rumit. Dia dikunci seperti ini menggunakan mur dan baut. Nah, biar dia bisa belok. Ini juga ikut ngeper, cuman nggak ngeper banget sih, nggak mentul-mentul banget ya. Kalau yang belakang agak lumayan ya. Oke, bagian desain belakang, bukan belakang, bagian desain bawahnya seperti ini ya teman-teman. Untuk miniatur yang saya review hari ini, kita kembali ke atas. Ya, bagian dalam baknya lumayan sih luas. Ini ukurannya kalau kemarin saya ukur sih kalau nggak salah panjangnya sekitar 45-an cm. Nanti kalau misalkan salah nanti saya tulis ya pada saat ngedit gitu. Untuk bagian dalamnya, oke, bagian dalam ya biasa-biasa aja. Itu bagian joknya ada dua. Di situ ada dashboard dan juga ada setirnya. Ya cuma dibuat simpel aja sih, karena ya kita mengingat ya ada harga, ada harga. Untuk harga yang di bawah 500.000 ya teman-teman jangan mengharap spek yang bagus lah ya, spek standar aja. Tapi kalau untuk yang harga 1 juta 2 juta jos guys, jadi teman-teman mungkin akan mendapatkan desain yang lebih detail lagi. Bagian dashboardnya bisa jadi setirnya bisa menonjol keluar, ininya ada speakernya di sini di bawahnya. Bagian joknya juga mirip banget dengan aslinya. Itu kalau misalkan yang harga 1 jutaan atau sampai 2 jutaan. Tapi kalau untuk di bawah 500.000 ya kita jangan berharap yang itu ya, yang detail banget ya. Jadi memang ada rupa ada harga. Oke guys, kita lanjut lagi ke truk yang warna Tosca. Ini kalau secara desain sih kayaknya percuma kalau saya jelasin, karena memang persis dan mirip banget dengan yang warna kuning ya. Hanya saja beda di warnanya begitu. Jadi untuk bagian kabin, bagian bak, bagian bawah itu semuanya sama guys ya, sama. Bagian rodanya ini juga dia menggunakan bolpen. Bagian ini ya, bukan bolpen sama. Kalau tadi warna biru, ini warna hitam, gitu aja bedanya. Bagian depannya seperti ini. Nah
Jadi semuanya sama desainnya antara yang warna Tosca maupun yang warna kuning. Nah sekarang kita cek tingkat keolengannya ya. Seberapa dahsyatnya sih olengnya itu dengan truk yang seharga di bawah 500.000. Bagaimana tingkat keolengannya? Oke, untuk olengnya segini doang guys. Nah mungkin teman-teman yang bisa menilai ya, apakah seperti ini udah cukup ataukah kurang. Kalau bagi saya pribadi kayaknya agak kurang deh kalau misalkan olengnya segini ya. Nah gitu, karena kalau desainnya dia menggunakan karet ban itu dia lebih mentul-mentul lagi guys, lebih jos lagi olengnya. Jadi untuk truk yang saya review ini kebetulan olengnya kalau menurut saya penilaiannya kurang begitu oleng. Cuman ya ini udah oleng sih gitu ya, udah lumayan, udah bisa ngeper. Kemudian kalau jalan gimana? Apakah rodanya lancar ataukah kayak menghambat-hambat gitu? Nah oke, akan kita tes ya jalannya ya. Sekarang akan saya tes dulu gimana ketika dia berjalan. Nah ini kalau saya kayak gini kan, beda dengan yang kemarin bahan kayu ya. Ini rodanya bahan spon. Jadi kalau bahan kayu dia bunyi klotak-klotak kalau jalan. Karena ini berbahan spon, dia mulus guys, nggak bunyi sama sekali. Jadi mulus ya, apalagi ini di lantai. Jadi nggak ada efek-efek bunyi kotak-kotak sebagaimana kalau bahannya menggunakan kayu. Kemudian akan saya dorong. Oke, 1 2 3. Nggak bunyi kan guys? Nggak bunyi kan ya? Jadi halus sih, halus. Cuman nggak begitu kenceng kalau yang truk Hino yang pernah saya review itu kenceng dia jalannya. Dia halus banget cara jalan. Kalau ini nggak bunyi tapi cukup halus, tapi nggak halus banget, tapi cukup halus. Udah lumayan ya guys, udah lumayan. Jadi olengnya juga dapat, jalannya juga lumayan halus, tapi saya nggak menilai ini halus banget ya. Pokoknya halus lah gitu, karena ini kan sponnya bukan kayu. Kalau kayu dia udah bunyi otomatis kotak-kotak. Oke teman-teman, mungkin itu ya miniatur yang kami reviewkan hari ini, yang saya reviewkan hari ini. Untuk besok masih ada banyak lagi guys miniatur-miniatur yang mungkin bisa saya reviewkan untuk teman-teman ya, yang dimana harganya otomatis di atasnya ini, speknya juga di atasnya ini, dan juga tingkat kedetailannya pun otomatis di atasnya ini. Itu masih ada. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti video-video selanjutnya dari channel Aziz It ini. Baik ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.